Bismillahirrahmanirrahim. Untuk modul ajar yang saya pilih adalah modul yang menggunakan model PBL. Yang pertama komponennya identitas. Yang pertama itu ada nama penyusun, institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajarannya, materi, kelas, dan semester. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Untuk kompetensi awal, sebagian peserta didik itu sudah memahami arti tajwid, kemudian ada juga yang sudah bisa membacanya dengan benar sesuai dengan tajwidnya. Kemudian model pembelajarannya adalah problem based learning. Kemudian untuk kompetensi inti, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu untuk membacakan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 dengan tartil, khususnya pada bacaan Alif Lam Syamsiah dan Qamariyah. Untuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendahuluan dengan salam, kemudian memulainya dengan berdoa. Kemudian kegiatan intinya, siswa diberikan sebuah ayat, kemudian siswa mengamati kira-kira mana yang termasuk hukum bacaan Syamsiah dan Qamariyah. Dan yang terakhir pada kegiatan inti ini nanti peserta didik akan mengerjakan asesmen sumatif, yaitu bisa menggunakan dengan kuisis. Kemudian kegiatan penutupnya ialah guru mengapresiasi dan memberikan klarifikasi terhadap seluruh tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Mbak Ita sudah menyampaikan modul ajarnya, beberapa hal saya mau klarifikasi. Yang pertama, coba ditunjukkan adakah upaya Anda untuk menarik perhatian, memotivasi siswa, termasuk melakukan asesmen awal yang tertuang di modul ajar. Dengan menayangkan PPT, potongan ayat, kemudian siswa disuruh menganalisis itu tadi, apa itu tajwid. Ini. Kemudian untuk kegiatan yang asesmen awal, nah di sini yang sebelum ke asesmen awal itu kan guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu apa disampaikan, kemudian dikaitkan dengan manfaat secara nyatanya. Kita belajar tajwid itu untuk apa? Kemudian sambil memberikan motivasi ini nomor 7 ini. Oh ya, oke, baik. Selanjutnya yang kedua, model PBL itu bagi Anda itu model yang baru atau selama ini sudah familiar dilaksanakan? Kalau untuk PBL itu sering saya gunakan di pembelajaran karena kaitannya dengan dunia nyata itu kan banyak masalah-masalah. Nah itu kemudian saya gabungkan dengan pembelajaran yang ada. Contohnya ya tajwid ini, karena kan banyak siswa sudah bisa membaca tetapi belum paham tentang pengertiannya tajwid, terus macam-macamnya dan lain sebagainya. Ya ada. Coba gambarkan langkah-langkah PBL. Oke, untuk pembelajaran PBL secara yang saya lakukan itu yang pertama itu saya biasanya memberikan gambar melalui PPT, entah itu gambar, entah itu video yang berupa masalah gitu. Kemudian setelah itu saya meminta siswa untuk mengamatinya, kira-kira apa yang ada pada bayangan kalian. Setelah itu nanti siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian siswa saya minta untuk berdiskusi sesuai dengan metode yang saya gunakan saat itu. Misal kalau yang tajwid ini tadi kan saya menggunakannya estafet soal. Nah itu siswa saya kasih tahu dulu alurnya bagaimana, kemudian nanti siswa akan melaksanakan sesuai dengan alur yang saya sampaikan. Itu kemudian kalau sudah selesai estafet soalnya itu anak-anak bisa mengambil kertas karton yang sudah ditempelkan untuk jawaban-jawabannya itu tadi, diambil, kemudian anak-anak bisa bertanya kepada saya, kira-kira materi yang belum difahami itu bisa ditanyakan kepada saya, kemudian saya bisa menyampaikan, oh ini tuh kayak gini. Setelah itu anak-anak saya bimbing untuk lebih membaguskan jawabannya itu tadi, bisa ditambahi gambar atau ditambahi jawaban yang sekiranya tadi kurang lengkap begitu. Untuk
menarik siswa untuk melakukan estafet soal ini tadi, saya memberikan penilaian tambahan bagi yang selesai mengerjakannya lebih cepat. Nah itu saya akan memberikan poin tambahan, dan poin tambahannya itu anak-anak bisa memilihnya sendiri tanpa melihat itunya. Jadi kayak ada kocokan gitu Pak, terus anak-anak bisa ngambil satu. Semisal di poin di kertas yang sudah saya sediakan itu ada banyak dari poin 2 sampai 10 gitu, anak-anak bisa mengambil salah satu, itu nanti jadi tambahan poin untuk anak-anak yang mereka menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Setelah itu anak-anak bisa mempresentasikan hasilnya, kemudian kelompok yang lain bisa menanggapi maupun menambahi saran ataupun yang lainnya. Selanjutnya, TPACK itu apa? TPACK itu pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran dengan teknologi. Semisal kalau pembelajaran saya pernah menggunakan Quizizz, Google Form juga pernah, dan pun PPT itu juga bisa termasuk dalam ini menggunakan teknologi. Coba ditunjukkan di modul ajar, ada tidak variasi interaksi pembelajaran yang menantang dan menginspirasi? Tapi yang ini di asesmen yang sumatif ini saya menggunakan Quizizz. Kalau tadi kan estafet soal, itu menggunakan satu soal gitu. Kalau yang ini menggunakan Quizizz, jadi nanti saya tayangkan dengan menggunakan proyektor, kemudian anak-anak membawa kertas. Berikutnya, sumber belajar yang Bu Ita siapkan itu sumber belajar konvensional atau sumber belajar inovatif? Sumber belajar ini kalau yang anak-anak punya kan buku teksnya Bapak, tapi saya juga memberikan rangkumannya, jadi yang kayak inti-intinya itu yang mana, itu biasanya seperti itu. Kadang juga pakai PPT saya printkan gitu, jadi yang saya buat inti-intinya. Anda tadi menggunakan Google Form, ada nggak Google Drive, kemudian link, Google Classroom di dalam modul ajar Anda yang dipakai untuk merencanakan pembelajaran? Ada tidak? Link YouTube ini Bapak, ini ada beberapa yang saya gunakan. Terus kalau yang PPT itu kemarin ada nih, bentar, ini kata sini, ini untuk yang PPT sama yang TikTok melalui ini media ini. Baik, selanjutnya tunjukkan kontekstualisasi materi dalam kehidupan nyata. Dengan membaca Al-Quran, kita kan membaca Al-Quran itu merupakan suatu ibadah. Untuk menyempurnakan ibadah, terutama dalam hal Al-Quran itu kan dengan membacanya lah. Kalau kita juga harus menyempurnakan. Kalau pengen mendapatkan pahala yang sempurna, maka kita juga harus mempersiapkannya, yaitu salah satunya dengan belajar tajwid. Begitu. Misal kalau kita membacanya salah, maka pahala yang kita akan dapatkan juga akan berkurang. Oke. Selanjutnya yang nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Baik, siapkan alat tulis. Coba tuliskan ayat ketiga surat Al-Insyirah. Ya, sudah. Oke. Cukup, Mbak. Sudah.